di mana saat malaikat Jibril akan mengantarkan beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba malaikat Jibril pun berhenti. Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku hanya mengantarmu sampai tempat ini saja. Engkau tinggal maju untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Para jamaah hadirin wal hadirat, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita segenap umat muslim, segenap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kita untuk salat namun Allah tidak salat. Allah perintahkan kita untuk zakat namun Allah tidak zakat. Allah perintahkan kita untuk menunaikan ibadah haji namun Allah tidak menunaikan ibadah haji. Akan tetapi Allah perintahkan kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ pun Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini adalah letak keistimewaan kita punya nabi. Kita punya nabi begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya nabi begitu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita pun yang menjadi umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling beruntung daripada seluruh umat yang ada di alam semesta ini. Bagaimana kita tahu bahwasannya setiap manusia di mana beliau adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjamin beliau untuk masuk ke dalam syurganya. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk ke dalam syurga melainkan seluruh daripada umatnya sudah masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak sendiri, saudara. Beliau diajak, beliau diantarkan oleh sahabat yang begitu dekat, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Di mana saat malaikat Jibril akan mengantarkan beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba malaikat Jibril pun berhenti. Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku hanya mengantarmu sampai tempat ini saja. Engkau tinggal maju untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala." Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Ya Jibril, apakah ini yang disebut sahabat? Engkau setiap hari bertemu denganku, engkau setiap hari menemaniku, tapi saat aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala." Maka malaikat Jibril pun berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya jika aku melangkahkan kakiku satu kali lagi, maka seluruh jasadku ini akan hangus terbakar ya Rasulullah." Maka kita ketahui bahwasannya malaikat Jibril yang terciptakan daripada cahaya melangkah satu kali kepada Sidratul Muntaha, beliau akan terbakar. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada satupun yang dilepas dari tubuhnya. Baik itu peci sampai sendalnya tidak ada yang copot. Bagaimana dengan kita yang merasa kita adalah umatnya Nabi Muhammad, setiap hari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan ini selalu dibasahi dengan salawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah tidak akan meridhoi kepada sesiapa orang yang senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah akan menjawab dengan 10 rahmat. Satu rahmatnya Allah ini cukup untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Lalu bagaimana dengan selebihnya? Di sini adalah keistimewaan kita punya nabi. Mari kita lihat nabi-nabi yang lain sebelumnya. Seperti Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, beliau memaksa ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya wajahku ini ditutupi oleh ribuan hijab.
Akan tetapi Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam, beliau memaksa ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin kata Allah, akan tetapi yanzur 'alal jabal. Allah bilang katanya, lihatlah aku di belakang gunung. Maka Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam berjalan ke suatu gunung, beliau membuka sandal dia. Jadi Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam saat ingin bertemu kepada Allah disuruh lepas dia punya sandal. Saat itu pun Allah bukakan satu hijab, di mana saat Allah bukakan satu hijab, gunung yang ada di depannya itu hancur lebur. Dan Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam pun pingsan di tempat. Tapi kita lihat kita punya Nabi, beliau tidak meminta kepada Allah untuk dipertemukan, akan tetapi Allah yang meminta untuk mempertemukan Nabi dengan Rabb-Nya. Dan kita lihat Nabi yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau selalu memikirkan umatnya. Tapi kita sebagai umatnya senantiasa selalu lupa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mengatakan bahwasannya kita ini cinta kepada Nabi Muhammad, akan tetapi kita tidak pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mengatakan bahwasannya kita cinta kepada Nabi Muhammad, akan tetapi kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mengharapkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita tidak pernah membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhal hadirin, ayolah dimulai hari ini bersama kita memperbanyak salawat. Di malam ini kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar senantiasa nanti kita akan dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di malam hari ini kita dipertemukan, walaupun hanya melalui dalam mimpi. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan tidak hanya melalui dalam mimpi, tapi kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad secara langsung, dan kita bisa didudukan di dalam syurganya Allah bersama Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bil khair, wa khtim lana bis sa'adah, wa khtim lana bil husnul khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.